mau record dulu. Oke. Oke, jadi teman-teman kemarin sudah mempelajari mengenai hukum Mendel ya di awal kemarin. Jadi hukum Mendel itu ada 3, ada hukum dominansi ya, kemudian ada hukum segregasi, kemudian ada hukum berpasangan secara bebas, ada 3. Nah, pada yang hukum dominansi, yang pada hukum Mendel itu ada modifikasi. Modifikasinya apa aja? Jadi kemarin yang kita pelajari itu adalah complete dominance dan complete recessive. Jadi ada dominansi lengkap ya, dan ada resesif lengkap. Itu yang kita pelajari kemarin. Jadi ini merupakan 2 ekstrim sebenarnya, 2 ujung yang ekstrim antara ujung dengan ujung. Padahal sebenarnya kejadian di alam itu ya, itu nggak se ekstrim itu. Jadi nggak ada yang bukan nggak ada ya, sedikit sekali yang mempunyai sifat complete dominance dan complete recessive. Dominan lengkap dan juga resesif lengkap seutuhnya gitu ya, itu jarang. Adanya yang di alam itu sebenarnya adalah incomplete dominance terus atau codominance. Nah, incomplete dominance ini adalah fenotipnya heterozigot ya. Jadi maaf, genotipnya heterozigot, tapi secara fenotip dia nanti akan muncul fenotip intermediate. Jadi nggak kayak kedua induknya, nggak kayak bapaknya, nggak kayak ibunya. Jadi kalau pada yang incomplete dominance, ini yang ini saya keliru, genotip heterozigot itu nanti akan memiliki fenotip intermediate. Di mana fenotip intermediate itu nanti akan tidak akan sama dengan fenotip induknya, baik bapaknya maupun ibunya. Kemudian ada yang namanya codominance. Codominance ini genotip heterozigotnya, dia kalau secara genotip heterozigot, nanti fenotipnya dia akan memunculkan kedua sifat dari induknya. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya kemarin kita belajar, misalnya yang jantan itu sifatnya apa, yang betina sifatnya apa, gitu ya. Nah, yang kita pelajari kemarin itu kan complete dominance sama complete recessive. Jadi kalau misalnya tanaman tinggi bunga aksial misalnya, T besar, A besar, A besar misalnya gitu ya. Atau complete recessive, T kecil, A kecil, A kecil. Nah, kalau misalnya nanti heterozigotnya itu genotip heterozigotnya itu T besar, T kecil, A besar, A kecil, maka fenotip yang muncul itu fenotip salah satu induknya aja. Betul ya? Jadi fenotip yang dominan saja itu yang muncul. Nah, sebenarnya yang terjadi di alam itu tidak complete dominance atau complete recessive seperti ini, tapi incomplete dominance atau codominance. Itu yang lebih banyak ditemui di alam. Nah, incomplete dominance itu apa? Ini saya ulang ya. Incomplete dominance itu apa? Ini adalah kondisi di mana ketika genotipnya heterozigot, maka fenotipnya akan muncul fenotip intermediate, yaitu suatu fenotip yang tidak sama seperti induk jantan maupun induk betinanya. Itu sifat yang pertama. Sifat kedua adalah codominance. Codominance ini adalah ketika suatu individu itu memiliki genotip heterozigot, maka fenotipnya itu adalah fenotip dari kedua induknya. Jadi fenotip induk jantan dan fenotip induk betina itu semuanya terekspresikan pada individu yang memiliki genotip heterozigot. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini incomplete dominance. Incomplete dominance ini adalah suatu hubungan alelik yang mana dominansi ini sifatnya parsial. Jadi dominansi ini tadi namanya incomplete ya. Incomplete itu berarti parsial, hanya sebagian saja. Jadi sifat dari incomplete dominance ini adalah hubungan antara alel-alel itu mempunyai hubungan yang parsial. Dominansinya parsial. Jadi pada individu yang memiliki genotip heterozigot, ini alel resesifnya itu enggak diekspresikan. Individu yang heterozigot, yang mempunyai genotip heterozigot, alel resesifnya tidak diekspresikan. Sedangkan yang alel dominan, itu ternyata tidak mampu untuk memproduksi
fenotip utuh yang harusnya bisa dilihat di individu dengan homozigot dominan. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah tanaman dengan tanaman heterozigot dengan genotip T besar T kecil, A besar A kecil. Itu kalau yang complete dominance itu harusnya fenotipnya apa? Tanamannya tinggi, bunganya aksial, ya kan? Karena masing-masing alel dominannya muncul di situ. Memang alel resesifnya tidak terekspresi ya, yang T kecil dan A kecil. Jadi yang muncul adalah T besar dan A besar. Jadi fenotipnya heterozigot, fenotip individu heterozigotnya itu akan memiliki fenotip yang dominan, gitu ya. Tapi kalau yang incomplete dominance itu karena alel yang dominan ini tidak mencukupi untuk memproduksi fenotip secara utuh, maka menjadi muncul sifat yang baru, yaitu fenotip intermediate. Yang mana fenotip intermediate ini ternyata sama kayak individu jantan maupun individu betina. Nah, contohnya di sini adalah kuda palamino ya. Kuda palamino, kemudian ada warna bunga, kemudian juga ada warna ayam, dan juga kalau pada manusia ada contohnya sickle cell anemia. Kita lihat. Nah, di sini ada palomino, kuda palomino dikawinkan dengan kuda palomino dikawinkan dengan kuda yang putih ini sebenarnya, kalau atau krem lah, kita sebut krem apa? Kita sebut krem ini yang warnanya putih seperti ini ya. Jadi semuanya rambutnya di sini putih, ekornya putih, badannya juga cenderung putih walaupun menyebutnya krem. Kemudian kalau yang palomino ini warnanya dia keemasan, terus rambutnya di leher ini putih, kemudian ekornya putih, tapi tubuhnya warnanya keemasan. Nah, yang palomino seperti ini genotipnya C dan juga CCR. C ini menunjukkan warna chestnut. Chestnut itu yang coklat tua dengan warna warna rambut leher dan juga warna ekor yang cenderung kecoklatan, tidak putih. Kemudian CCR ini adalah alel resesif dari yang warna krem. Seperti itu. Jadi di sini heterozigotnya kita muncul seperti ini ya. Kemudian kalau yang homozigot resesif, dia warnanya krem seperti ini. Nah, kalau misalnya dikawinkan ya antara tunggu sebentar. Misalnya kita kawinkan antara yang palomino ini kita kawinkan dengan yang chestnut. Nah, chestnut yang homozigot ya, jadi punya alelnya C besar, kemudian yang palomino ini alelnya C besar dan CCR. Nah, kita dapatkan C besar di sini kita dapat yang individu chestnut ini homozigot. Kemudian kita dapatkan alel C besar dengan C besar lagi, kita dapatkan homozigot lagi. Kemudian kita dapatkan individu yang palomino ini 2, jadi 50 chestnut, 50 palomino. Jadi kalau secara genetik 50% dia homozigot dominan, kemudian 50% dia heterozigot. Ya, ini kalau dikawinkan antara yang chestnut dengan palomino. Jadi mengkawinkan homozigot dominan dengan heterozigot. Kita dapat 50% homozigot dominan dan kita dapat 50% heterozigot. Nah, terus kalau kita kawinkan homozigot dominan dengan yang homozigot resesif, maka kita dapatkan 100% itu palomino. Nah, sifat palomino ini kan nggak ada ya. Kita nggak melihat sifat palomino ini pada induk jantan dan induk betinanya. Kita nggak lihat. Jadinya di sini kita melihat sifat yang baru atau fenotip yang baru yang ini disebut sebagai sifat intermediate. Nah, sifat yang seperti ini teman-teman yang namanya CCR ini ya, ini sifatnya diluting. Jadi diluting itu apa ya? Jadi dia memudarkan. Jadi alel yang CCR
yang alel resesif ini akan memudarkan alel dari C besar. C besar ini tadi kan menunjukkan sifat kuda yang berwarna chestnut ya atau coklat tua. Sedangkan yang CCR ini menunjukkan alel yang fenotipnya nanti kuda yang warna krem. Nah, fenotip yang CCR ini, yang resesif ini akan memudarkan warna atau memudarkan sifat dari alel yang C besar sehingga muncullah fenotip yang intermediate seperti ini, yang palomino heterozigot. Jadi nggak kayak induknya, nggak kayak induk betina, nggak kayak induk jantan. Kemudian kita lihat juga di sickle cell anemia. Di sickle cell anemia itu kalau normal, nah seperti ini berarti genotipnya itu adalah HBA ya, normal. Sedangkan kalau yang sakit seperti ini genotipnya HBS. Jadi kalau yang normal, ini semua sel darahnya bentuknya normal, lebih konkav, lingkaran semua, bisa mengikat hemoglobin dengan baik, sehingga bisa mengikat oksigen dengan baik. Sedangkan kalau yang HBS ini bentuk sel darah merahnya seperti bulan sabit. Semuanya seperti bulan sabit. Jadi ini HBA, ini HBS. Nah, ternyata heterozigotnya, yaitu HBA dan HBS, itu akan muncul fenotip seperti ini. Jadi ada yang sel darah merahnya normal, bikonkav, tapi di antaranya juga ada sel darah merah yang bentuknya seperti sickle cell. Ini juga nggak sempurna, tapi yang seperti ini biasanya hidup, ini menjadi carrier, gitu ya. Kalau yang seperti ini, kalau nanti onsetnya sudah dimulai dari dia kecil gitu ya, dari usianya masih muda, berarti akan gatal. Tapi ini ada juga yang onsetnya nanti sudah mulai dewasa, dia baru muncul gejalanya. Tapi meninggal juga sih akhirnya biasanya kalau yang genotipnya HBS. Kalau yang ini genotipnya HBA-HBS, dia hidup heterozigot jadinya carrier, tapi kita lihat fenotipnya, yang kita pentingkan pada fenotipnya. Fenotip ini tidak ada pada kedua induknya ya, kedua parentalnya. Kita nggak punya fenotip seperti ini fenotip yang baru. Nah, ini disebut sebagai incomplete dominance. Terus ini pada bunga snapdragon. Pada bunga snapdragon kita mendapatkan parental yang warna merah, kemudian juga yang berwarna putih. Ya, terus kita dapatkan F1-nya, ternyata dia warnanya pink. Dia merupakan heterozigot nih. R1 sama R2. Dia heterozigot. Kemudian kalau dikawinkan lagi antara heterozigot ini, antara F1 dengan F1, jadi heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, ini sifat sifat parentalnya muncul lagi. Jadi merahnya yang tadi hilang ya, ini muncul lagi. Kemudian warna putih yang tadi hilang, ini juga muncul lagi. Ini sama seperti yang kuda tadi ya. Yang kuda tadi kalau misalnya palomino nanti dikawinkan dengan palomino, maka akan muncul chestnut dengan yang krem lagi. Kemudian ada yang namanya codominance. Codominance ini adalah suatu kondisi di mana kedua sifat dari parentalnya itu ternyata sama-sama diekspresikan. Ini kita lihat di sini. Contohnya adalah pada sapiroan ya. Pada sapiroan ini yang total ada warna putih sama warna coklatnya. Nah, ini indukannya itu adalah yang warna putih, ini genotipnya RW white ya. Terus yang warna merah genotipnya RR dan RR. Itu semuanya homozigot, dan kalau dikawinkan maka akan muncul individu dengan genotip heterozigot. Individu dengan genotip heterozigot ternyata memunculkan fenotip yang mengekspresikan sifat dari induk jantan maupun induk betinanya. Jadi kedua sifat indukannya muncul di sini. Yang merah muncul, yang putih juga muncul. Nah, kalau kedua sifat dari induknya muncul seperti ini namanya adalah codominance. Gitu, jadinya semua sifat dari induknya muncul. Beda sama incomplete dominance tadi ya. Kalau incomplete dominance tadi, sifat resesifnya dia nggak muncul. Itu dan malah muncul sifat yang baru yang dimiliki oleh induk jantan maupun induk betina. Ini contohnya satu pada sapiroan. Terus ada lagi contohnya pada golongan darah ABO. Golongan darah ABO kita punya 4 genotip dan juga kita punya 4 fenotip ya. Nah, genotip yang IA dan genotip IB ini dominan terhadap genotip II. Genotip II itu nanti fenotipnya tipe golongan darah O. Jadi golongan darah O itu sebenarnya dia resesif ya teman-teman, dia hanya akan muncul kalau individu tersebut memiliki
genotip homozigot resesif I dan I. Ini akan muncul O. Jadi kalau misalnya IB ini ternyata satunya IB dan I seperti ini berarti kan ada dua genotip ya, ada B, ada genotip yang alel B sama yang alel yang ini, yang I. Nah ternyata alel B-nya tetap menang, gitu ya. Terus yang IA, kalau misalnya di IA jelas dia akan muncul golongan darah A. Kalau IA kalau yang ini genotip yang IA, kemudian dia genotip yang IA dan I, berarti alel yang A dan juga alel yang I, maka yang A juga akan menang alel yang A. Makanya dibilang bahwa alel A dan B ini dominan, sama-sama dominan terhadap alel yang I. Nah, gimana kalau misalnya ternyata IA ini, alel A ini ternyata juga dimunculkan bersamaan dengan alel B, maka ternyata muncul golongan darah yang tipe AB. Jadi kedua alelnya muncul. Kita lihat di sini kedua alelnya muncul. Nggak ada yang dikalahkan. Kalau ini tadi kan ada yang kalah ya teman-teman. Kalau yang ini tadi kita ada yang kalah. Yang kalah adalah alel yang resesif, yang I ini kalah. Sedangkan kalau IA sama IB, alelnya A dan alel B ternyata muncul semua menjadi golongan darah AB. Nah, ini juga menunjukkan sifat kodominans. Jadi kedua sifat dari parentalnya muncul. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau pada kondisi yang kodominan, ternyata semua alel, jadi semua alel gen tersebut, misalnya tadi contohnya IA dan IB, itu dua-duanya memproduksi protein gitu, dua-duanya bisa menghasilkan protein yang menghasilkan fenotip yang diinginkan. Contohnya fenotip yang diinginkan ini tadi adalah antigen A dan B, itu ada muncul ya. Jadi golongan darahnya AB muncul semua. Itu berarti alel A dan B itu keduanya memproduksi protein yang diperlukan untuk memunculkan fenotip tersebut. Itu. Tapi kalau pada incomplete dominance ini ternyata yang alel resesif itu nggak bisa tidak diekspresikan ya, karena dia tidak bisa memproduksi protein yang diperlukan untuk memunculkan fenotipnya, karena dia kalah dengan yang alel dominan ya. Tapi yang alel dominan sendiri ternyata dia juga nggak mampu untuk memunculkan untuk memproduksi protein yang mencukupi supaya fenotip utuh itu muncul gitu, supaya fenotipnya itu muncul. Jadi dia nggak cukup tuh, si alel dominan ini ternyata nggak cukup ternyata dia nggak bisa memproduksi protein yang cukup untuk memproduksi fenotip yang diinginkan, sehingga protein yang dia oleh alel dominan ini ternyata cuma cukup untuk memproduksi fenotip intermediate yang mana nggak sama kayak parentalnya, nggak sama kayak induk jantan maupun induk betinanya. Nah, bedanya apa dengan yang komplit dominan? Kalau yang komplit dominan, itu memang yang komplit dominan ini dia akan memproduksi protein dengan jumlah setengah daripada yang homozigot dominan. Jadi misalnya tadi kita sebutkan tanaman tinggi dengan bunga aksial ya, T besar, A besar, A besar. Itu yang homozigot dominan. Dia sifat tanamannya sifatnya tinggi dengan bunga aksial. Terus dikawinkan dengan yang T kecil, A kecil, A kecil ya, yang homozigot resesif. Hasilnya apa? F1-nya? F1-nya adalah T besar, T kecil, A besar, A kecil ya, heterozigot. Nah, kalau sifatnya adalah komplit dominan, jadi dominan yang secara utuh, maka yang heterozigot ini, T besar, T kecil, A besar, A kecil ini, memang jumlah proteinnya antara T besar, T kecil dengan T besar itu jumlah proteinnya kan yang kalau T besar T kecil ini akan 50% setengahnya dari T besar ya, jumlah proteinnya akan setengah dari jumlah T besar. Tapi setengah dari jumlah tersebut ternyata sudah cukup untuk memproduksi fenotip yang utuh. Jadi T besar T kecil itu tadi ternyata sudah cukup untuk menyebabkan munculnya fenotip tanaman yang tinggi. Bisa dimengerti ya? Beda kayak yang incomplete dominance. Incomplete dominance itu ternyata kalau misalnya T besar T kecil tanamannya nggak tinggi.
Ibaratnya seperti itu. Atau kalau yang apa namanya, kalau yang contohnya kuda palomino tadi, heterozigot, genotip heterozigotnya C besar dan CR itu ternyata nggak bisa memproduksi fenotip warna coklat. Bisanya memproduksi fenotip yang palomino, jadi warnanya agak keemasan gitu, nggak coklat, nggak putih juga, gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, gen yang seperti ini, yang jumlahnya cuma setengah, produksinya protein itu cuma setengah, tapi sudah cukup untuk memunculkan fenotip secara utuh, itu disebut gen yang haplosufisien. Haplo itu sendiri ya, haploid dia sendirian satu, tapi dia sufisien, cukup. Jadi jumlahnya alelnya cuma satu dan produksi proteinnya cuma setengah, tapi dia cukup untuk memunculkan fenotip 100%. Seperti itu. Terus itu yang metode pertama ya. Jadi ini teorinya, teori pertama seperti itu. Terus teori yang kedua, bisa jadi bahwa alel yang aktif, artinya alel yang dominan, kalau kita tadi mencontohkan tanaman besar dengan tanaman tinggi dengan bunga aksial, berarti T besar yang heterozigot ya, T besar T kecil, A besar A kecil, berarti alel yang dominan, yaitu yang T besar, itu dominan terhadap T kecil ya. Alel yang dominan ini, yang aktif ini, dia mengalami upregulasi. Jadi ada mekanisme molekuler tertentu yang menyebabkan alel T besar itu mengalami upregulasi. Upregulasi itu berarti dia mengalami apa ya? Dia akan mengalami transkripsi dengan laju yang lebih cepat dan hasil yang lebih banyak gitu. Jadi protein yang akan dihasilkan nanti akan mencukupi untuk menghasilkan fenotip 100%. Seperti itu. Nah, untuk codominans, incomplete dominance, dan juga complete dominant, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke gen letal? Ada? Oke, kalau nggak ada, Tidak ada, Bu. ya oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke gen yang letal. Nah, gen yang letal ini artinya adalah gen yang menyebabkan kematian ya apabila terjadi mutasi. Jadi ada yang namanya gen esensial. Gen esensial itu adalah gen-gen yang diperlukan untuk mempertahankan hidup gitu. Jadi apabila ada mutasi pada gen-gen ini akan menyebabkan kematian. Intinya seperti itu ya. Jadi kita lihat contohnya adalah pada akondroplasia. Akondroplasia ini kita kemarin pernah jadi contoh ya di soal yang kemarin ya. Akondroplasia ini adalah dwarfisme. Jadi ini adalah mutasi pada gen FGFR3, yang mana gen FGFR3 ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tulang. Jadi untuk apa ya, memproduksi kolagen gitu ya, sehingga nanti kartilago atau tulang rawan itu bisa tumbuh menjadi tulang yang sempurna, menjadi tulang yang keras seperti itu. Nah, orang-orang dengan mutasi pada gen FGFR-nya ini akan mengalami akondroplasia. Itu kalau yang heterozigot. Kalau yang homozigot dominan, dia akan mati sehingga kita dia letal ya, mati. Jadi kita nggak pernah lihat mereka itu nggak ada di populasi gen itu dengan genotip itu. Ini kalau contohnya genotipnya berarti A besar, dia A besar karena dia letal, dia nggak ada di gene pool, nggak ada di populasi kita. Karena apa? Karena sebelum bereproduksi dia udah mati, gitu ya, letal. Jadi biasanya sebelum dia akan meninggal di kandungan seperti itu. Karena apa? Karena tulang-tulangnya nggak bisa tumbuh, karena nggak bisa mengeras itu tadi ya. Jadi tulangnya menjadi tulang rawan yang seharusnya dia nanti akan menjadi tulang yang solid, keras, dia nggak bisa sehingga ini akan letal meninggal sebelum dilahirkan. Nah, sedangkan mereka yang bisa lahir itu adalah yang heterozigot, jadi memiliki akondroplasia tapi hanya satu gen yang dominan, ini hanya satu gen yang dominan, A besar A kecil, jadi heterozigot. Nah, individu yang heterozigot ini dia akan memiliki sifat yang seperti ini, dwarfisme. Itu. Nah, kalau misalnya individu dengan individu dengan genotip heterozigot A besar A kecil menikah dengan individu normal A kecil, maka
keturunannya kira-kira seperti ini. Jadi 50% akan memiliki dwarfisme, sedangkan 50% normal. A besar A kecil ya dwarfisme mengalami akondroplasia, sedangkan yang kedua normal. Tapi kalau misalnya individu dengan kondisi dengan genotip A besar A kecil mengalami akondroplasia, menikah juga dengan individu akondroplasia, maka dia akan memiliki anak, ketiga-tiganya akan memiliki 3 anak yang mengalami dwarfisme dan 1 anak normal. Cuma yang genotip ini yang A besar itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena dia sudah meninggal gitu ya. Jadi nanti genotip anak yang lahir itu pasti genotipnya akan A besar A kecil seperti itu. Tapi hitungannya tetap sama, ketiganya ketiganya akan mengalami dwarfisme, akan mengalami mutasi. Cuma yang satu letal. Sehingga kalau ditanya rasionya berapa? Rasionya 2:1. Kenapa 2:1? Karena yang hidup cuma 3 gitu ya. Dan yang 2 dia mengalami akondroplasia. Nah, inilah kenapa kalau kita bilang dominan letal itu berarti yang A besar ini jarang kita temui di masyarakat karena itu tadi, karena letal ya, dia sudah meninggal sebelum fase reproduksi. Karena kalau sebelum fase reproduksi berarti dia kan nggak akan bisa menurunkan gennya tersebut ke keturunannya ya, sehingga gene pool-nya itu nggak akan ada di populasi kita seperti itu. Nah, contoh lain ini adalah penyakit Huntington. Penyakit Huntington ini juga termasuk yang jarang ya teman-teman, karena ini juga dominan, ini H besar, dan ini juga punya sifat late onset, jadinya dia muncul kalau sudah usia berapa, 30, 40 ke atas gitu. Itu. Kemudian yang punya H besar, yang dari kecil ya, H besar, itu biasanya akan meninggal. Itu sehingga yang ada di masyarakat ini biasanya yang H besar H kecil yang punya late onset itu. Jadi ini saya ulang lagi, ini tadi kan genotipnya H besar ya, dominan ya. H besar ini dia akan meninggal sebelum fase reproduksi. Sehingga nggak akan bisa menurunkan genotipnya ke keturunannya, sehingga genotip H besar akan jarang sekali kita dapatkan di gene pool. Akan jarang sekali kita dapatkan di populasi. Sedangkan kalau yang H besar H kecil ini banyak. H besar H kecil ini biasanya dia akan mengalami itu tadi late onset-nya di usia 30 sampai 40, tapi ada juga yang sebelum itu. Nanti akan mengalami kehilangan kendali atas fungsi-fungsi motoriknya ya, dan juga nanti demensia dan seterusnya. Tapi biasanya yang akan dilihat pertama kali adalah ya nanti tremor, terus kehilangan fungsi motorik yang nggak bisa jalan, nggak bisa bicara seperti itu. Itu yang Huntington, sifatnya dominan. Kemudian ada yang namanya multiple allele. Jadi multiple allele ini adalah satu sifat yang diatur oleh beberapa alel. Jadi ada banyak alel yang mengatur satu sifat. Contohnya adalah pada golongan darah tadi, golongan darah ABO. Golongan darah ABO tadi yang ngatur ada berapa alel? Ada 3 ya. Ada 3 alel yang mengatur golongan darah. Jadi ada alel yang IA, IB, sama II. Kayak gitu ya. Itu yang mengatur golongan darah itu ada 3 alel. Tapi pada satu individu itu hanya ada 2 alel yang bisa eksis bersamaan. Jadi nggak mungkin satu individu ini punya tiga-tiganya. Alel IA, IB, II. Ini nggak mungkin. Jadi antara IA dengan IB, IA dengan II, atau II dengan II. Kayak gitu ya. Jadi hanya ada 2 alel untuk satu individu. Jadi itu yang dimaksud dengan multiple alel. Suatu gen yang diatur oleh banyak alel. Suatu sifat yang diatur oleh banyak alel. Contohnya itu tadi sifat penggolongan darah yang diatur oleh 3 alel. Nah, memang hanya ada 2 alel per individuan. Jadi satu individu itu hanya punya 2 alel saja, maksimal, nggak bisa satu individu itu punya 3 alel. Tapi kalau pada populasi, kalau kita menghitungnya pada populasi, itu bisa banyak alel yang eksis atau koeksis ya, berada secara bersama simultan. Nah, ini namanya polimorfisme.
Polimorfisme ini adalah kondisi, polimorfisme ini kita melihatnya populasi bukan individu. Jadi individu ini misalnya dalam suatu komunitas masyarakat ya, atau dalam keluarga kalian sendiri, keluarga besar kayak gitu. Dalam keluarga besar itu pasti akan punya polimorfisme untuk golongan darah. Ada golongan darahnya A, B, dan O dalam suatu keluarga besar. Bisa seperti itu. Nah, itu namanya polimorfisme. Jadi satu sifat yaitu golongan darah itu diatur oleh banyak alel. Nah, bagaimana sih cara menghitung genotipnya? Bagaimana cara kita menghitung peluang genotipnya atau jumlah genotipnya pada pada sifat-sifat yang memiliki alel multiple, jadi alel yang banyak. Nah, kita ngelihatnya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita cuma punya satu alel, berarti genotipnya pasti juga cuma satu, homozigotnya cuma satu, heterozigotnya nggak ada. Nah, kalau alelnya dua berarti genotipnya ada tiga, akan ada tiga macam genotip. Terus homozigot homozigotnya ada dua macam, kemudian heterozigotnya ada satu macam. Ini contohnya kalau misalnya T besar tadi ya, T besar dengan T besar, A besar dengan T kecil, A kecil. Itu ada dua macam alel, ada alel T besar, ada alel ada sifat yang tinggi, ada sifat yang bunga aksial gitu ya. Itu ada satu sifat itu diwakili oleh dua alel seperti itu. Itu nanti akan menghasilkan tiga macam genotip. Terus kalau alelnya ada tiga, itu nanti genotipnya akan ada 6, kemudian homozigotnya akan ada 3, heterozigotnya akan ada 3, dan seterusnya. Ini ada rumusnya. Ini rumusnya untuk menentukan genotip berdasarkan alel yang sudah diketahui. Terus ini untuk menentukan heterozigotnya. Sedangkan kalau jumlah homozigotnya ini akan sama dengan jumlah alelnya. Nah, tadi ini selain contoh dari kodominans ya untuk pengaturan atau golongan darah itu menjadi contoh untuk kodominans dan juga contoh untuk multiple alel. Di sini kalau yang golongan darah ABO itu kan hasil dari alel ini ya, ada 3 alel, IA, IB, dan IO. Terus fenotipnya akan ada 4, yaitu fenotip yang A, B, AB, dan ini kita lihat di sini. Oh, di sini fenotipnya nggak ada, ini untuk menentukan genotip aja. Sedangkan ini tadi sifatnya sudah saya jelaskan ya, kalau alel A dan alel B ini dominan terhadap alel O. Kemudian alel A dan alel B ini kodominan. Jadi mereka nggak ada yang saling menutup sifat satu sama lain, jadi akan muncul secara bersama. Ini contoh untuk multiple alel. Kemudian ada yang namanya epistasis. Epistasis ini adalah kondisi di mana satu alel pada satu gen itu akan menutup ekspresi dari alel dari gen lain. Jadi ini ada dua gen yang berbeda gitu ya teman-teman, dua gen yang berbeda dengan alelnya masing-masing. Nah, alel dari gen A, contohnya ya, alel dari gen A itu akan menutup ekspresi alel dari gen B. Itu contohnya dari epistasis. Nah, alel yang menutupi atau yang menghilangkan ya, alel yang menutupi atau menghilangkan ekspresi dari alel yang lain itu dinamakan alel epistatik. Alel yang menutupi atau yang menghilangkan ekspresi dari alel yang lain itu dinamakan alel epistatik. Sedangkan alel yang ditutupi atau dihilangkan ekspresinya oleh alel epistatik tadi itu dinamakan alel hipostatik. Nah, contohnya adalah sifat pigmentasi dari tikus. Kita lihat di sini. Di sini ada tikus dengan
fenotip, genotip yang heterozigot ya. Ada A besar, C kecil, C kecil. Kemudian ini juga ada A besar, ini C kecil, C kecil. Nah, di sini kita lihat bahwa fenotip heterozigotnya, fenotip dari individu ini adalah coklat muda atau golden lah gitu ya, keemasan, warnanya coklat, keemasan golden. Kemudian kita kawinkan antara yang individu heterozigot dengan individu yang heterozigot. Kita dapatkan hasil seperti ini ya. Kalau misalnya yang teman-teman perhatikan yang alel yang C. Kalau muncul C besar atau C besar C kecil itu nggak masalah, normal semuanya. Jadi misalnya ini ada alel A besar A kecil, C besar C besar. Ini alel A-nya menang ya karena dominan. Jadi dia akan tetap warnanya akan golden. Terus ini juga ada A besar, C besar C kecil. Karena ada A besar maka dia juga dominan. Ini muncul warna yang golden. Kemudian kita lihat kalau misalnya A kecil, C besar. Ini juga seperti yang kita harapkan bahwa akan muncul warna yang hitam. Seperti itu karena A kecil dia kalah ya resesif. Terus ini juga A kecil, tapi ada C besar di sini, maka akan muncul hitam. Ini juga sama, ini A kecil, tapi ada C besar di sini, maka akan muncul hitam. Nah, di sini yang teman-teman perlu lihat. Di sini ada C kecil, ya homozigot resesif. Kalau ada homozigot resesifnya, mau ada A besar A kecil, mau ada A besar, itu nanti tikusnya tetap albino. Kenapa? Karena C kecil, gen ini C kecil ini ternyata mengatur untuk produksi melanin atau produksi pigmen seperti itu. Sehingga kalau ada C kecil ini pigmennya tidak akan bisa diproduksi. Sehingga kalau pigmennya tidak akan diproduksi berarti tikusnya menjadi albino. Kalau yang seperti ini ya, ini heterozigot ya, C besar C kecil, ini tetap bisa memproduksi pigmen tapi tidak full. Jadi warnanya golden. Terus kalau yang ini C besar dia bisa memproduksi pigmen tapi ininya genotipnya memang A besar A kecil. Sehingga dia memang tidak akan muncul warna yang hitam seperti ini. Jadi juga tetap muncul warna yang golden. Seperti itu. Ada lagi yang terakhir, ini adalah polygenic trait. Polygenic trait itu apa? Ini adalah satu sifat yang dikontrol oleh berbagai macam gen. Perhatikan ya, bedanya dengan yang multiple alel. Kalau yang multiple alel, itu adalah satu sifat yang dikontrol oleh banyak alel. Sedangkan alel itu adalah bagian dari gen. Nah, kalau yang polygenik, ini adalah satu sifat yang dikontrol oleh banyak gen. Ini contohnya adalah warna mata. Selain warna mata, ada juga tinggi badan, warna kulit, juga berat badan, itu dikontrol oleh berbagai macam gen. Contohnya ini pada warna mata sendiri aja, ini yang mengontrol ada 8 gen. Gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu sebenarnya ya, sifat-sifat pada manusia dan hewan, dan juga sifat-sifat pada tumbuhan, itu sebenarnya mereka sifatnya poligenik. Jadi satu sifat itu enggak dikontrol oleh 1 atau 2 gen aja, banyak. Jadi contoh-contoh seperti tadi persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid, itu sebenarnya yang sedikit sekali itu. Itu sedikit sekali dan itu adalah kondisi yang sudah diatur, jadi itu kondisi lab. Seperti yang dilakukan Mendel kan, Mendel benar-benar selektif ya memilih tanaman-tanaman, memilih kacang-kacang RCS-nya itu kan pure breed semua. Yang mereka memang yang pure breed, jadi bisa disilakan seperti itu. Sedangkan kalau kita misalnya, yang kondisinya di lapangan, kondisi tidak di lab, apakah bisa menentukan kita pure breed atau enggak? Pure breed itu berarti homozigot. Bisa nggak menentukan itu? Nggak bisa. Misalnya sekarang warna mata saya coklat. Warna mata saya coklat ini homozigot apa heterozigot? Kita nggak tahu. Gitu. Sehingga persilangan seperti hibrid seperti itu sebenarnya sedikit sekali terjadi di alam, gitu ya. Yang banyak terjadi di alam itu adalah sifat yang poligenik seperti ini. Jadi suatu sifat yang dikontrol oleh berbagai macam gen.
Nah, ini contohnya adalah gen yang warna kulit ya, teman-teman. Jadi anggaplah warna kulit itu diatur oleh 3 gen. Nah, 3 gen ini ada 2 alel ya. Jadi ada apa namanya? Di sini ada 6 alel. Terus kita lihat di sini ada gen 1. Gen 1 itu dia ada gen 1, gen 2, gen 3 ya. Gen 1 dia dikecil, gen 2 dikecil, gen 3 dikecil. Nah, jumlah alel dari dikecil ada 6 ya. Ini jumlahnya ada 6. Ini akan menghasilkan manusia dengan warna kulit yang putih Kaukasia, anggaplah gitu. Ini warna kulitnya putih banget gitu. Warna D besar, alel D besar 0 ya, nggak ada alel D besar. Jadi alel D kecil ini akan mengekspresikan warna kulit yang terang atau warna kulit yang putih gitu aja. Terus yang D besar ini mengekspresikan warna kulit yang gelap atau yang hitam gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan 3 gen ini mengekspresikan semuanya mengekspresikan D kecil ya. Jadi ada 6 alel D kecil dan 0 alel D besar, ini akan menghasilkan kompleksitas yang seperti ini, warna kulit yang sangat terang. Sedangkan kalau yang kita dapatkan individu yang kedua, gen yang pertama ternyata heterozigot. D besar, D kecil, D besar ya. Terus yang gen 2 dan gen 3 ini semuanya homozigot. Kita dapatkan alel D-nya, alel D kecilnya 5, alel D besarnya 1. Maka kita dapatkan kompleksitas yang lebih gelap daripada yang pertama. Terus, individu yang ketiga, ini kita dapatkan alel D besarnya ada 2. Alel D besarnya ada 2, alel D kecilnya ada 4. Kayak gini, berarti dia lebih gelap lagi dari yang pertama dan kedua. Terus kita dapatkan yang medium. Yang medium ini ternyata alel D3-nya, alel D-nya ada 3, alel D besarnya ada 3, alel D kecilnya ada 3. Ini kita dapatkan yang kompleksitas medium. Anggaplah sawo matang gitu ya. Terus kita dapatkan individu selanjutnya, ini D besarnya ada 4, terus D kecilnya ada 2. Ini agak gelap lagi kulitnya. Terus dan selanjutnya seperti itu. Terus ada yang paling gelap ya kulitnya, semuanya alelnya D besar dan 0 D kecil, berarti nggak ada, berarti ini pure breed. Anggaplah yang di sini ini pure breed. Yang ini homozigot resesif, ini homozigot dominan, ini putih banget, yang ini hitam banget. Nah, sebenarnya kan yang menentukannya gimana kayak gini, ini juga relatif ya. Kalau kita melihat dari karakteristik fenotipnya, kita harus melakukan pengujian secara genetik untuk mengetahui apakah suatu individu itu homozigot dominan atau homozigot resesif atau heterozigot. Walaupun heterozigotnya yang seperti apa? Ini baru 3 gen. Yang warna mata 8 gen. Ini bagaimana posibilitasnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi di alam itu adalah seperti ini. Traitnya poligenik. Gitu ya. Jadi satu sifat, contohnya sifatnya adalah warna kulit, diatur oleh banyak gen. Warna mata, satu sifat warna mata diatur oleh 8 gen. Seperti itu. Itu teman-teman, ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Boleh? Ibu, saya bertanya. Ya, siapa dulu tadi? Mbak Aulia, oke. Almaida dulu, Bu. Oh, Almaida. Oke, Mbak Almaida. Ibu, bedanya multiple alel sama poligenik itu apa, Bu? Saya bilang, emang kelihatannya mirip ya. Jadi, kalau multiple alel, itu adalah suatu sifat yang dikontrol oleh banyak alel. Contohnya adalah pada, golongan darah tadi. Golongan darah itu golongan darah ABO ya, yang sistem ABO. Golongan darah ABO ini diatur oleh berapa macam alel? 3. Ya, ada alel IA, IB, sama II atau IO. Jadi satu sifat golongan darah itu diatur 3 alel. Itu yang multiple alel. Bisa dimengerti nggih? Kalau yang poligenik itu satu sifat diatur oleh 8 gen. Masing-masing gen punya alelnya sendiri. Bisa dimengerti nggih, teman-teman? Mungkin kali pengertian dari alel dulu apa? Alel itu adalah variasi dari suatu sifat gen. Jadi gen itu biasanya punya 2 alel minimal.
Gen itu minimal punya 2 alel. Alel itu apa sih? Bentuk atau variasi. Jadi misalnya contohnya kayak tadi tinggi badan, misalnya, atau enggak tinggi tanaman deh, sifat tinggi pada tanaman itu ditentukan oleh 2 alel. Jadi ada alel yang T besar, T kecil. T besar itu untuk yang tanaman tinggi, T kecil untuk tanaman yang pendek kayak gitu ya. Itu contohnya alel. Jadi suatu gen itu bisa diatur oleh 2 alel atau lebih. Gitu. Nah, kalau yang multiple alel itu adalah suatu sifat yang dikontrol oleh banyak alel. Gitu. Sedangkan kalau pada kalau pada poligenik itu adalah suatu sifat yang dikontrol oleh banyak gen. Sedangkan gen ini nanti akan punya alelnya masing-masing. Bisa dimengerti nggih? Alel itu tingkatannya ada di bawah gen. Jadi alel ini merupakan variasi dari gen. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana? Bedanya itu di alel sama di gen ya, Ibu? Karena satu gen itu bisa punya lebih dari 2 alel, Mbak Almeida. Bisa dibayangkan nggak? Berarti kan kalau misalnya multiple alel itu berarti lebih simpel gitu loh, karena berarti satu gen itu hanya diatur oleh beberapa alel saja, tapi dari satu gen. Satu gen aja, tapi banyak alelnya. Misalnya tadi contohnya golongan darah itu satu gen aja, tapi alelnya ada 3. Tapi kalau misalnya yang warna mata tadi itu poligenik ya, ada 8 gen, masing-masing gen itu misalnya punya 4 alel. Ya udah kalikan aja 4 kali 8. Jadi itu diatur oleh 38 alel misalnya seperti itu. 38 alel itu interaksinya bagaimana? Alel antar gen atau bahkan alel dalam satu gen seperti itu. Jadinya kalau poligenik seperti itu. Kalau poligenik kita lebih melihatnya pada gennya, interaksi antar gennya. Tapi kalau multiple alel kita melihat interaksi antar alel. Itu Mbak Almaida. Baik, Ibu. Saya masih loading, Ibu. Masih loading? Ya boleh, nanti nanya lagi nggak apa-apa Mbak. Terima kasih, Ibu. Oke, sami-sami. Mbak Aulia? Izin bertanya ya Bu, mengenai yang epistasis tadi, itu tadi yang menutupi sama yang ditutupi itu tadi namanya apa Ibu? Soalnya tadi sempat nggak kecat. Yang mengenai epistasis. Apa Ibu? Putus-putus. Epistatik dan hipostatik. Yang epistatik itu yang menutupi nggak? Epistatik itu adalah suatu alel yang bisa menutupi ekspresi dari alel yang lain. Kalau hipostatik itu adalah suatu alel yang ditutupi oleh alel yang lain. Nggih, Bu, baik, paham. Oke. Jadi kalau tadi contohnya pada pigmentasi tikus ya, pigmentasi tikus tadi ternyata ada gen lain yang mengatur warna tikus. Jadi warna tikus itu nggak serta-merta ditentukan oleh satu gen saja. Satu gen itu berarti adalah warna gitu ya. Enggak, tapi ternyata ada gen lain yang mengatur produksi dari pigmentasi tersebut. Jadi nggak peduli tadi ya, misalnya tadi kan misalnya contohnya ada A besar, A kecil, C kecil, C kecil misalnya. Itu tikusnya warnanya apa? A besar, A kecil, C kecil, C kecil. Tikusnya warnanya golden ya. Terus misalnya ada A kecil, C besar, C kecil. Tikusnya warnanya hitam. Gitu. Tapi ternyata ada suatu gen lain, yaitu yang C kecil, yang mana dia mengatur pigmentasi. Sehingga kalau misalnya mengatur produksi melanin, sehingga kalau misalnya C kecil itu terekspresikan, jadi ada homozigot resesif C kecil, itu nggak peduli ada A besar, A kecil, itu nggak akan terekspresi. Kenapa? Karena C kecil ini mengatur produksi melanin, sehingga kalau C kecil terekspresi, berarti melanin itu nggak diproduksi. Jadi meskipun si tikus itu mempunyai gen untuk warna warna hitam, dia nggak akan terekspresi itu warna hitamnya, karena gen yang mengatur untuk produksi melanin tadi off, gitu. Itu epistatis contohnya, epistasis. Itu ada lagi pertanyaan? Mungkin saya pengen ngasih contoh masalah alel ya. Ini dulu saya juga waktu S1 bingung banget alel itu artinya apa.
Ada lagi pertanyaan sembari saya cari gambar, teman-teman? Ibu izin bertanya. Monggo Mbak Rifa. Kedengeran kan Ibu ya, maaf. Terdengar. Kan dalam satu individu itu tidak memunculkan banyak sifat ya, banyak sekali gitu Bu. Ada nggak sih dalam satu gen itu bertanggung jawab dalam beberapa sifat gitu? Satu gen bertanggung jawab dalam beberapa sifat. Ada besok kalau kalian belajar lack of count ya. Ada. Itu di Biomolbes. Muncul insya Allah itu. Satu gen bertanggung jawab atas beberapa sifat itu ada, tapi biasanya hanya pada pada organisme yang sangat simpel, kayak mikroba gitu ya. Itu mereka bakteri kayak gitu, mereka punya sistem itu. Tapi kalau makhluk hidup yang sudah kompleks seperti apa namanya yang sudah eukariot kayak gitu ya, itu biasanya nggak punya. Jadi kebanyakan satu gen itu minimal ya mengatur satu sifat, tapi kebanyakan yang terjadi adalah poligenik tadi. Jadi jadi satu sifat itu diatur oleh banyak gen. Itu yang terjadi di makhluk hidup eukariot. Kayak gitu Mbak Rifa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Monggo. Ibu izin bertanya, Monggo. masih bingung yang di bagian kodominan sama yang komplit tadi Bu. Itu ntar bedanya gimana ya Bu? Kan Kodominan sama komplit. Ya. Itu kan bedanya gimana? sama-sama kayak Iya, bedanya kayak apa Bu? Soalnya masih bingung. Kan itu kayak sama-sama kuat kan dominan yang di A besar gitu. Tuh, Oke. bingung di situ. Mana ya, saya cari yang dominan sama yang incomplete ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya dia itu sifatnya komplit dominan itu berarti gennya itu kuat ya. Dominan itu berarti kuat. Kalau komplit dominan itu nggak peduli dia apa namanya, nggak mempedulikan jumlah protein yang akan diproduksi, maka dia akan menghasilkan fenotipnya 100%. Itu kalau komplit dominan. Fenotipnya akan dihasilkan 100% meskipun heterozigot. Jadi misalnya tadi contohnya apa ya? Contohnya tadi pada tanaman tinggi bunga aksial misalnya kayak gitu ya. Itu sifat yang complete dominance. Jadi ada apa namanya T besar, terus A besar, T besar, A besar, sama dikawinkan sama T kecil, A kecil. Jadi tanaman tinggi bunga aksial dikawinkan dengan tanaman pendek bunga lateral, misalnya gitu ya. Hasilnya adalah tanaman tinggi bunga aksial, tapi heterozigot. Ya kan? T besar, T kecil, A besar, A kecil. Nah, ini namanya complete dominance. Meskipun gennya cuma setengah ya kalau heterozigot. Ikuti nggak? Itu namanya siapa? Tadi saya lagi buka yang lain. Mbak Arsyifa ya? Iya, Bu. Iya. Kenapa dibilang gennya cuma setengah, mengikuti nggak Mbak Arsyifa? Yang gennya setengah tadi. Kenapa saya Masih bilang gennya kurang bingung. masih bingung ya? Oke, sebentar. Iya. Coba saya coret-coret deh. Ini kelihatan? Lihat Ibu. Iya, oke. Jadi misalnya tadi saya bilang kok gini? Tadi misalnya ada tanaman tinggi bunga aksial ya, saya kawinkan sama tanaman pendek bunga lateral, ini kan? Terus hasilnya
Hasilnya adalah apa, Mbak? Fenotipnya. Fenotipnya apa, Mbak Syifa? T besar, T kecil, A besar, A kecil. Fenotip, Oh, Mbak. fenotip. Itu yang ada Ini dominan sama resesinya itu bukan sama. gimana? Yang ada lebih dominan, terus ada yang heterozigot, terus ada yang resesifnya gitu. Bukan, Mbak Syifa. Saya nanya fenotipnya. Jadi ini fenotip induknya yang pertama. Genotipnya kan T besar, A besar, A besar. Fenotipnya berarti apa? Tanaman tinggi, Ya. bunga aksial. Oh, Terus ya. ini saya Fenotipnya kawinkan dengan suatu individu dengan genotip T kecil, A kecil. Berarti fenotipnya tanaman pendek, bunga lateral. Ya. Terus saya tanya ya. sekarang, F1-nya fenotipnya apa, Mbak? Tinggi, bunga aksial. Tinggi, bunga aksial. Terus genotipnya? Genotip. Kan Hah? tadi Bu, Genotipnya apa? genotipnya T besar, T kecil, A besar, A kecil. Nah, ini tanaman tinggi, Tinggi, bunga aksial. aksial. Oke. Dari sini nih, ini sama nggak, Mbak, sifatnya, fenotipnya, sama induk yang ini? Beda. Fenotipnya sama nggak? Tanaman tinggi Bisa. bunga aksial dengan ini? Oh, sifatnya Bu. Itu sama. Fenotipnya sama ya? Ya. Fenotipnya sama. Oke, jadi secara fenotip nggak bisa dibedakan ya? Ya. Nah, kalau secara genotip, sama nggak, Mbak, sama ini? Oh, beda. 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 Ini saya bilang setengah. Kenapa setengah? Karena untuk menghasilkan tanaman tinggi, sebenarnya butuhnya T besar, ya nggak? Homozigot. Ya, tapi di sini saya cuma punya satu T besar, jadi ada T besar, T kecil, berarti gennya cuma setengah. Gennya cuma 1 T, padahal ini harusnya ada 2 T, maka saya bilang setengah. Betul? Terus untuk mendapatkan bunga aksial, ini seharusnya perlu A besar, ya nggak, Mbak Syifa? Ya. Tapi di sini saya cuma punya A besar, A kecil. Jadi saya cuma punya setengah gennya, karena seharusnya saya punya 2A, tapi saya cuma punya 1A. Gitu? Sampai sini mengikuti? Mengikuti. Nah, berarti ini yang saya bilang tadi gennya cuma setengah, ini. Nah, dengan gen yang cuma setengah ini, ternyata bisa menghasilkan 100% fenotip. Paham nggak maksud saya? 100% fenotip itu berarti fenotipnya sama persis dengan individu yang homozigot. Padahal ini heterozigot. Berarti secara fenotipnya sama gitu ya, Bu, semua. Secara fenotipnya itu 100%. Secara fenotip dia nggak berbeda sama sekali dengan yang homozigot. Oke. Tapi secara genotip, ternyata dia gennya cuma setengah. Sampai sini mengikuti? Mengikuti, Bu. Nah, inilah yang dimaksud dengan komplit dominan. Ini yang dimaksud dengan komplit dominan. Bahwa dengan setengah gen saja, itu dia bisa menghasilkan tanaman tinggi. Dengan setengah gen saja, itu bisa menghasilkan bunga aksial. Ini namanya complete dominance. Sekarang kita bandingkan dengan yang incomplete dominance. Contohnya kuda palomino tadi ya. Coba Mbak Syifa lagi. Kuda yang chestnut atau yang coklat itu genotipnya apa, Mbak? Yang chestnut itu saya Bu lupa. Yang besar, C besar ya. C besar. Oh iya. Terus saya kawinkan dengan yang krem itu C CR sama CCR. Gitu. Hasilnya apa, Mbak? Fenotipnya. Maaf. Genotipnya apa? Fenotip kan, Bu? Mm-mm. Fenotipnya itu yang CC tadi apa? Coklat ya, Bu? Genotipnya kayak gini ya. Aku lupa. Iya.
Genotipnya begini, betul? Ini genotip untuk yang chestnut, ini genotip untuk yang krem. Bisa diikuti nggak? Oke, saya ulang lagi. Kayaknya bingung ya. Tadi warna coklat pada kuda itu dia akan muncul kalau genotipnya homozigot. Jadi CC. Ini nanti kudanya warnanya coklat. Oke? Terus ada kuda yang warnanya krem. Kuda yang warnanya krem itu hanya akan muncul kalau dia homozigot resesif. Yang ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Jadi kalau ada kuda yang punya genotip homozigot dominan, C besar, ini nanti warnanya coklat atau chestnut. Kalau ada yang punya kuda dengan genotip homozigot resesif, CCR, kita lihat CR-nya ya, yang dilihat jangan C besarnya, kita lihat CR-nya. Itu nanti munculnya adalah warna krem atau putih. Oke? Nah, sekarang saya tanya, kalau dikawinkan antara homozigot dominan dengan homozigot resesif, hasilnya apa Mbak Hashifah? Genotipnya. Keren, Bu. C, CCR. ini ya? Ya. Oke. Harusnya dia warnanya apa, Mbak? Kalau kita mengikuti rumus yang apa namanya? Kalau kita mengikuti sifat yang komplit dominan, harusnya fenotipnya apa? Coklat, Bu. Harusnya fenotipnya coklat. Tapi ternyata dia muncul palomino. Harusnya kalau mengikuti aturan yang apa namanya? Complete dominance, harusnya warna coklat menang karena dia dominan ya daripada warna yang krem. Betul begitu ya, mengikuti ya. Ya, Tapi ternyata heterozigotnya meskipun ada C besar di sini yang mewakili sifat dari apa namanya warna coklat, ternyata nggak muncul warna coklatnya, tapi malah munculnya warna yang alumino atau warna yang golden, keemasan. Sebabnya apa? Sebabnya dia nggak cukup, Mbak. Gen ini kan harusnya kalau mau memunculkan warna yang chestnut atau warna yang coklat, harusnya ada 2 gen C ya, Mbak ya? 2 gen C besar, iya nggak? C besar ya? Ya. Tapi di sini dia cuma punya 1. Nah, ini ternyata nggak kuat nih untuk memproduksi 100% fenotip. Beda yang sama complete dominance. Kalau complete dominance tuh 50% gen aja, setengah gen aja, ternyata cukup untuk memproduksi 100% fenotip. Jumlah proteinnya cukup gitu loh. Kalau yang ini 50% apa namanya 50% gen itu ternyata nggak cukup untuk memproduksi 100% fenotip. Jadi yang muncul nggak coklat, hampir coklat tapi nggak coklat. Jadi yang warna munculnya keemasan. Bisa dimengerti nggak Mbak Syifa? Atau masih bingung? Bisa. Bisa nggih? Oke. Nanti coba sambil didengarkan lagi gitu. Terus Kenapa? kalau bedanya sama yang kodominannya gimana, Bu? Ini. Bedanya sama Yang kodominan. Ya. Oke, kalau kodominan itu dominan contohnya sapi ya tadi mana ya? Nah, ini. Kalau kodominan itu kedua sifat dari induknya itu muncul di F1. Kalau tadi kita lihat di sini ya, ini contoh yang complete dominance ya, Pak. Fenotip pada F1, ini kan F1. Fenotipnya F1 ini kan cuma di salah satu induknya aja ya, Mbak ya? Cuma yang di sini ya? Iya nggak? Iya. Fenotip yang induk kedua nggak muncul kan, Mbak, di F1-nya? Yang tanaman pendek bunga lateral? Muncul nggak? Nggak muncul. Nggak muncul ya. Tapi kita lihat kalau di sini. Ini kan F1 nih, di sini.
Sapirwan ini, dia warna putih muncul ya, sama kayak ibu yang di sini. Warna merah juga muncul ya pada individu F1, sama kayak yang di sini. Betul? Jadi dua sifat induknya muncul di F1. Oh, berarti gabungan gitu ya, Bu. Semuanya sama-sama kuat. Iya, sama-sama Dari kuat yang- kalau predominance. Berarti bedanya kalau yang komplit tadi lebih kuatan yang dominan. Salah satu. Ya, salah satu berarti. Kalau yang kodominan lebih, malah kuat semuanya. Jadi gabungan gitu ya, Bu. Oh, Betul. iya. Kalau yang incomplete dominant itu setengah-setengah, kayak hidup segan mati tak mau gitulah itu. Jadi yang gen yang homozigot dominan itu ternyata kalau munculnya cuma satu ya, kalau heterozigot kan berarti gennya cuma satu ya yang muncul ya, cuma setengah ya. Mm. Ya toh? Nah itu ternyata dia nggak cukup untuk memproduksi 100% fenotip. Jadi dia cuma cukup untuk katakanlah 50% fenotipnya. Jadi munculnya nggak coklat, tapi setengah coklat munculnya ke emas. Gitu? Iya, Oke. udah Bu, udah paham. Makasih ya, Oke. Bu. Sami-sami. Terus ada tadi yang nanya ini ya, Mbak Auli, Mbak siapa ya tadi ya? Nanyain masalah alel ya? Almaida Oke. Ibu. Oh ya, Mbak Armaida. Jadi ini contohnya ya, Mbak, alel. Jadi yang namanya alel itu bisa dibagi jadi dua. Ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Homozigot itu bisa dibagi jadi dua lagi. Ada yang homozigot resesif, ada yang homozigot dominan. Yang homozigot dominan itu berarti sifat yang akan mendominasi, sifat yang akan muncul. Kalau homozigot resesif, dia nggak akan muncul sifatnya, jadi fenotipnya nggak akan muncul kecuali dia muncul dalam bentuk homozigot. Jadi kalau misalnya dia heterozigot resesif, jadi resesifnya nggak akan muncul gitulah ibaratnya ya. Seperti yang tadi misalnya contoh yang sebelumnya ini, T kecil sama A kecil, ini kan resesif, ini nggak akan dimunculkan. Jadi yang menang adalah T besar dan A besar. Gitu. Nah, setiap gen, Mbak, itu ada dua pasang, kan kayak gini ya, ada dua kromatid ya, Mbak ya. Kita ingat ya, kalau apa namanya, kromosom ini terdiri dari dua kromatid. Nah, tiap kromatid ini membawa apa ya, dua variasi, jadi di lokus yang apa ya, lokus itu tempat. Jadi di lokasi yang sama, lokus antara dua kromatid ini ada satu gen. Jadi ini satu gen ini, tapi ada variasi yang berbeda, Mbak. Ini juga satu gen, tapi ini ada dua kopi. Ada dua apa ya? Iya, ada dua kopi, ada dua salinan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya ini apa namanya di antara dua lokasi ini ternyata alelnya sama. Jadi contohnya tadi misalnya tinggi apa tanaman ya, di sini ini T besar, ini berarti yang muncul nanti tanamannya punya sifat tanaman yang tinggi. Kalau misalnya di apa namanya di lokasi ini ternyata yang muncul adalah T kecil, ini nanti yang muncul sifatnya fenotipnya itu adalah tanaman pendek, gitu ya. Tapi kalau ternyata individu itu di lokasi yang sama, itu dia punya T besar dan T kecil, itu berarti nanti akan muncul apa namanya individu dengan tanaman yang tinggi ya. Karena ini kita tadi ngomongin tinggi ya. Berarti T besar T kecil tanamannya tinggi, tapi dia heterozigot. Kalau yang ini tinggi homozigot, ini pendek homozigot. T besar ya, homozigot, T kecil homozigot, ini homozigot dominan. Kalau ini heterozigot, karena heterozigot ini T besar T kecil, maka tanamannya nanti akan punya sifat tinggi, tanaman yang tinggi. Nah, alel itu adalah ini, Mbak, antara kromatid satu, antara sister kromatid ini. Ini yang disebut dengan alel. Jadi variasi dalam suatu gen. Gitu, Mbak Almaida? Iya Ibu paham. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita kuis. Kuisnya 6 menit ya. Sebentar.
Saya kirim di chat. Ini saya hitung pakai timer 6 menit. Oke. Saya kirim sekarang. Saya start. Silakan dicek di chatnya. Dua menit 20 detik lagi.
Waktunya habis ya teman-teman. Kuisnya saya tutup. Oke. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup kuliahnya? Ibu, saya mau tanya lagi. Boleh? Ibu, berarti kalau satu gen itu yang tadi gambar kromosom itu bisa banyak alelnya, Bu? Lebih dari 2 bisa, Ibu? Nah, kayak yang tadi apa namanya multiple alel yang golongan darah itu diatur oleh 3 alel. Oh, begitu, Ibu. Nah, Jadi kalau bisa. yang multiple itu misalnya ada satu gen tapi di situ ada banyak alel, jadi nanti ada banyak sifat juga yang muncul. Tapi cuma Ada bisa banyak, 2 ada di setiap individu gitu, Bu. ada banyak sifat yang muncul dalam populasi. Dibedakan ya. Jadi misalnya satu gen itu diatur oleh banyak alel. Itu nanti akan muncul sifat yang namanya polimorfisme. Jadi dalam satu gen itu ternyata variasinya banyak sekali, tapi itu munculnya dalam populasi. Sedangkan kalau pada individu, satu individu itu hanya punya 2 alel. Nggak bisa lebih. Tapi contohnya kayak tadi, misalnya yang golongan darah itu diatur oleh 3 alel. Jadi dalam suatu populasi itu alelnya ada 3. Gitu, karena nanti alelnya akan muncul semua dari banyak individu. Tapi kalau dalam satu individu itu saja, saya misalnya, alel saya cuma punya 2. Saya golongan darahnya B, tapi saya nggak tahu B dominan atau heterozigot ya. Jadi yang jelas kalau individu itu cuma bisa punya 2 alel. Tapi kalau dalam dalam populasi itu bisa lebih dari 3 alel. Gitu Mbak Almaida. Baik, Ibu. Terima Oke. kasih. Sami-sami. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dulu kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kurangnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.